Setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah harus menanamkan konsep dasar di benak dia. Kalau dia bermuamalah, dia berinteraksi sebenarnya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada di muka bumi ini, interaksi yang terjadi antara anak sama orang tua, saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya, suami istri, ya. Ini semua adalah sebab-sebab yang Allah jadikan untuk meraih yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, konsep dasarnya adalah saya berbakti pada orang tua saya, senyum dengan mereka, menjenguk mereka kalau sakit, memenuhi kebutuhan mereka, mendahulukan mereka, ya, berbakti secara umum dan menjauhi yang durhaka, bukan karena mereka kedua orang tua saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Kalau itu Anda lakukan, maka semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seorang berbuat baik dengan saudaranya, sanak kerabatnya, atau jadi bahasan kita suami istri. Anda tidak perlu, wahai muslimah, melihat ini suami saya secara fisik. Jadi kapan dia baik, saya baik sama dia. Kapan dia melakukan satu perbuatan yang saya tidak suka, maka saya benci dengan dia. Bukan begitu. Tapi muamalah Anda adalah antara Anda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menakdirkan laki-laki ini menjadi suami Anda, maka Anda patuh kepada Allah, ya, melalui dia. Ini poin penting. Ini konsep dasar. Anda patuh kepada dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi melihat fisik suami, paras wajahnya, keadaan ekonominya, jenjang sosialnya. Pada saat dia sudah mengatakan saya terima nikahnya dari ayah Anda, berarti dia siap menerima Anda sebagai istri, dan di saat itu hak dia full Anda wajib berikan, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lakukan karena Allah, berbeda sekali dengan kita lakukan hanya sekedar mengejar urusan dunia. Kalau ada seseorang pergi haji misalnya, ini sebagai contoh saja, biayanya besar, jaraknya jauh, ya, dan meninggalkan pekerjaan dan banyak hal yang harus dikorbankan dengan orang pergi haji, selain biaya, energi, waktu dan segala macam. Tapi subhanallah, kita temukan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, mereka tinggal di kemah, ya, walaupun ada AC di kemah, tetap aja udara umumnya di musim haji itu panas misalnya. Kita temukan selain daripada biaya yang besar, kita temukan orang yang ikhlas, pulang ditanya mau haji lagi, jawabannya apa? Mau. Karena dia tahu dia bermuamalah dengan Tuhannya. Tidak penting bagi dia tinggal di kemah, keluar biaya banyak, pengorbanan apapun yang harus dia korbankan termasuk waktu, ya. Karena dia tahu dia sedang bermuamalah dengan Tuhannya, dan dia tunggu dan berharap balasan dari Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah. Akan memberikan balasan yang melimpah luar biasa. Dan beda orang kalau pergi haji karena terpaksa, hanya karena ajakan pasangan, hanya karena tidak enak sama lingkungan, hanya karena dapat hadiah saja, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat hadiah boleh, lalu dia dikerjakan, tapi tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kebetulan ada hadiahnya. Dia sujud syukur kepada Allah karena dapat bonus dari kantornya misalnya, atau dari salah satu kerabatnya, atau dari satu donatur yang memberikan dia biaya haji. Tapi tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kerjakan. Maka kalau dia kerjakan bukan karena Allah, kita akan temukan dia hanya pergi haji sekali saja. Kalau ditanya, kamu masih mau pergi haji lagi nggak? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Panas, udara, biayanya besar, harus luangin waktu. Cukuplah sekali seumur hidup, misalnya. Nah, sama dengan ini. Kalau Anda lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda mengetahui bahwasanya laki-laki ini Allah datangkan dalam hidup saya untuk saya meraih ridho Rob saya pada dia. Seperti itu, ya. Begitu juga suami pada istrinya, sama kasusnya. Dia tidak lagi melihat paras wajah istri, poster tubuhnya, warna kulitnya. Setelah Anda menikah dengan dia dan Anda pilih sebagai istri Anda, maka Allah, muamal Anda dengan Allah, Anda berbuat baik sama dia bukan karena istri Anda, tapi karena perintah Sang Pencipta Allah. Maka Anda akan maksimal dalam mendukung kebaikan-kebaikan dia, ya, mensupport dia, dan juga menasihati kalau dia sedang salah.
Indah sekali teman-teman sekalian rumah tangga itu kalau seseorang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana suami terus berpikir dari perbuatan baik ke perbuatan baik apalagi yang saya berikan kepada istri saya agar saya meraih tambahan ridho dan rahmat dari Tuhan saya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali kalau seorang istri sibuk setiap harinya memikirkan ridho apa lagi dari Allah yang saya bisa dapatkan dari suami saya ini. Maka mereka berdua saling bersaing, saling memperebutkan peluang-peluang untuk senyum, ramah, santun, melayani, mengabdi. Maka di saat itu Anda akan rasakan keajaiban firman Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Coba buka Al-Quran, surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, N-nya besar kata ganti Allah, kebesaran sang pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, Allah jadikan ini sebagai tanda-tanda, salah satu tanda kebesaran Dia. Beriman tentang keberadaannya, ya, bisa dirasakan rahmatnya bagi orang yang menjalankan dengan baik, dan bisa dirasakan hukumannya bagi orang yang merusak. Di mana itu? Ialah, kata Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Pernikahan menjadi suami istri. Dan agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini kan targetnya. Mawaddah warahmah. Cenderung dan tentram. Bahagia. Ya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Kalau sudah ada kecenderungan dan rasa tentram, muncul rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Anda bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga itu, kehidupan suami istri sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan Allah perintahkan kita agar cenderung dan merasa tentram. Baik, kita coba rincikan. Bagaimana caranya supaya saya cenderung? Agama sudah ajarkan. Pilihlah pasangan hidupmu atau lihatlah sesuatu dari pasangan hidupmu yang membuatmu tertarik. Kita boleh melihat dan memilih paras wajah yang kita suka. Ya, postur tubuh yang kita suka dari awal secara fisik. Memang kita dianjurkan memilih itu. Nabi SAW menyuruh kita melihat. Maka ada istilah nazar syar'i, melihat secara syar'i. Seorang laki-laki datang ke rumah seorang calon mempelai wanita dan ditemani oleh mahramnya atau ayah walinya atau saudaranya. Kemudian dia boleh duduk ngobrol. Melihat, yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Wajah adalah simbol setengah badan, dan telapak tangan simbol juga terhadap setengah tubuh yang tersisa. Jadi orang sudah bisa melihat, oh paras wajah, karena kita selalu interaksi melihat wajah, gitu kan. Begitu juga dengan postur tubuhnya, gitu kan, gemuk kurusnya dilihat dari telapak tangannya kan. Orang bisa tahu, oh iya, seperti inilah. Kalau dia sudah rasa cocok, selebihnya dia tinggal istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk, lalu kemudian dia melangkah. Dan tidak ada istilah pacaran sebelum menikah, tapi pacaran setelah menikah iya. Ya, karena pacaran sebelum menikah hukumnya haram sama dengan zina. Tapi pacaran setelah menikah adalah hal yang dianjurkan. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah yang besar, ada pahala yang melimpah. Maka para sahabat heran mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dapat kenikmatan, kami lagi dapat pahala? Ini luar biasa ini. Kenikmatannya sudah cukup, lagi dapat pahala. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau kalian letakkan pada yang haram, berzina? Dapat dosa enggak? Maka para sahabat terdiam. Sudah tahu jawabannya, tentu saja dosa. Maka kata Nabi SAW, demikianlah kalau diletakkan pada yang haram. Demikian kalau diletakkan pada yang halal. Maksudnya, kalau diletakkan pada yang halal, suami istri, maka berpahala. Seperti besarnya kadar dosa orang kalau zina, maka berhubungan biologis yang halal, pahalanya sebesar dosa zina itu, tapi pahala. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Nah, supaya cenderung teman-teman kita melihat, kita memilih dari keluarga yang baik, jadi kita ada kecenderungan. Kemudian ada perasaan tentram, muncul pasti. Kalau kita sudah cenderung, kita tentram. Ya. Melihat fisiknya cukup, cocok buat kita,
Kemudian kita boleh juga bertanya tentang visi misinya. Si laki-laki pada saat nazar syar'i menanyakan tentang visi misi kalau jadi istri nanti seperti apa. Ya, bagaimana melayani suami, bagaimana kalau suami lagi kurang mood, lagi sakit, bagaimana visi misi tentang kalau punya anak dan seterusnya, gitu kan? Kemudian juga si istri boleh menanyakan, calon istri menanyakan bagaimana visi misinya si suami, mendengarkan suaranya, ya, mendengarkan bagaimana visi misinya, gitu kan? Bagaimana kalau istri lagi kurang mood, bagaimana kalau istri lagi sakit, bagaimana kalau istri lagi butuh, bagaimana kalau ada anak-anak, bagaimana perhatian dia terhadap anak-anak, dia pengen anak berapa orang, dan seterusnya. Ini semua ditanyakan. Kalau sudah ada, tentu cenderung dan ketentraman akan ada. Kan begitu. Setelah itu menikah, maka Allah mengatakan, dan dia menjadikan setelah kalian menikah ada rasa kasih dan sayang. Ya. Ini akan muncul kalau seseorang, tadi saya bilang, konsep dasarnya lakukan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bagi Anda yang ikuti acara kami ini, baik siaran langsung ataupun siaran ulang teman-teman sekalian, saran kami, kalau Anda dulu menikah, bagi yang sudah lama menikah pun, mungkin di sini ada yang sudah ikut, Masya Allah, sudah sepuh, mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, maka tetap teman-teman sekalian, kalau dulu Anda menikah dengan pasangan Anda, baik Anda para muslimah yang menikah memilih suami Anda sekarang, ataupun ada muslim yang ikuti acara kita ini, ya, atau suami-suami ibu-ibu yang punya acara ini ikut juga, ya, kepada istrinya, kalau niat dulu karena hanya suka, karena perintah orang tua saja, karena nggak enak sama teman-teman, faktor umur, faktor ekonomi, faktor politik, karena keamanan misalnya, maka semua itu diubah niatnya. Detik ini, di saat ini, ubah niatnya menikah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena rumah tangga itu, menurut bahasa kami ya, hemat kami sederhana supaya mudah difahami, rumah tangga itu adalah bahtera pahala yang paling besar. Begini memahaminya. Anda tentu tidak asing dengan puasa Ramadan, ya. Dari mulai sahur, kalau Anda sudah niat puasa, ya, sampai menjelang buka puasa, sepanjang waktu itu, tergantung ada yang 12 jam, ada yang 11 jam, ada yang 15 jam, tergantung cuaca dan wilayah masing-masing. Tapi selama waktu itu kurang lebih setengah hari, ya, dari 24 jam itu, Anda berada di bahtera pahala puasa. Jadi misalnya Anda jam 11 siang lagi duduk, ngobrol sama kerabat, ada yang bertamu. Anda tetap ada di atas pahala puasa. Anda lagi tidur di siang hari Ramadan, istirahat, Anda tetap berada di bahtera pahala puasa. Karena Anda sedang menjalani puasa. Jadi detik-detik Anda semuanya berpahala. Ini rasionalnya. Nah, dalam rumah tangga dari mulai akad nikah sampai Anda meninggal nanti, semuanya detik-detik pahala. Selama diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting. Ya. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak pernah menerima amalan dan dicatat pahala kecuali yang ikhlas karenanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting. Dan rasa kasih dan sayang ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang menikah karenanya. Jadi kalau Anda mengatakan, Ustadz, saya sudah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, saya nggak rasakan rasa kasih dan sayang itu, yang ada selalu ribut, perbaiki niat Anda. Kalau Anda niat karena Allah SWT tidak mungkin. Allah sudah janjikan di sini. Dan Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Nggak mungkin tidak. Ya. Ini poin penting yang harus digarisbawahi dari tadabbur ayat surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21 tadi.